semua, kita malam ini memulai edisi pertama Ngedabrus Budaya. Ngedabrus Budaya. Tempatnya di Gunung Buring ini, Pak Dwi. Di studionya Mr. Yusuf. Ada kawan Dodi yang di belakang sana. Di edisi malam Jumat ini kita akan membahas mengenai pagebluk. Pagebluk di era masa lalu. Masa Hindu-Buddha ya. Ada seorang wanita yang ini namanya sampai sekarang masih tenar, khususnya jika dikaitkan dengan ilmu hitam, black magic. Calon arang. Kira-kira kisah seperti apa pagebluk di masa lalu yang terkait dengan calon arang, perempuan yang namanya sampai sekarang masih disebut-sebut baik di Jawa maupun di Bali. Baik. Informasi tentang pandemi atau lebih spesifik lagi endemi pada masa lampau, sumber data yang memberitakan khususnya di Nusantara. Tapi beruntung paling tidak kita mendapati sumber data susastra, dalam hal ini adalah kitab calon arang, dan ada sumber data lain yang nanti akan digunakan untuk melengkapi sumber data perihal calon arang ini adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Erlangga, yaitu prasasti bertarikh 1041 atau 1042, yaitu prasasti Pucangan. Kita memulai dari sumber data dulu, yaitu kitab calon arang. Kitab calon arang adalah suatu susastra yang sangat boleh jadi ditulis di masa Majapahit, tetapi setting story-nya, latar pengkisahannya itu adalah kejadian pada era pemerintahan Raja Erlangga. Berapa abad itu berarti, Pak? Berarti kalau itu di era pemerintahan Erlangga, rentang waktunya antara 1019 sampai 1049. Kisah ini akan lebih terkait dengan era antara 1019 sampai 1035 atau 1037. Saya memulai dari keterangan prasasti Pucangan. Dalam prasasti Pucangan yang di dalamnya memuat semacam balada Erlangga, mulai dari perkawinannya, peristiwa pralaya, kebakaran hebat, serangan mendadak yang dilakukan oleh Haji Wurawari ketika pernikahan Raja Erlangga, sampai paling tidak prasasti ini memberitakan tentang penetapan suatu asrama yang disebut dengan Sriwijaya Asrama sebagai pemenuhan nazar dari Erlangga, karena ketika Erlangga hidup bersama para pertapa, baik para pertapa dari agama Hindu sekte Siwa, para pertapa dari Saugata yaitu Mahayana Buddhisme, dan para resi di Wanagiri, ya, sebutannya Wanagiri, jadi hutan yang ada di lereng gunung yang dapat dilokasikan di Gunung Pucangan, ya. Pucangan itu adalah salah satu bukit yang ada di deretan Gunung Kendeng Tengah, yaitu lokasinya antara perbatasan antara Lamongan Selatan dan Jombang. Nah, pada prasasti Pucangan dikisahkan tentang bagaimana upaya Erlangga untuk mereintegrasikan, menyatukan kembali kerajaan Mataram yang mengalami disintegrasi, mengalami perpecahan pasca terjadinya pralaya pada tahun 1117, yaitu serangan mendadak, serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Haji Wurawari. Ya, Haji Wurawari. Nah,
setelah Erlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pertapa di Wonogiri tahun 1019, Erlangga segera memulai tahapan yang saya istilahi dengan reintegrasi Mataram. Ada beberapa lawan politik dari Erlangga yang satu persatu dicoba untuk dikalahkan. Ada Haji Wurawari itu yang menyerang ibu kota kerajaan Dharmawangsa ketika terjadi perkawinan dengan Erlangga. Kemudian ada Wengker, kemudian ada Hasin, ya. Wengker itu Ponorogo, Pak. Ponorogo Selatan, ya. Dan satu lagi yang menarik dalam kaitan dengan Erlangga ini, dikatakan bahwa salah satu yang ditaklukkan oleh Erlangga, ya, itu adalah seorang penguasa perempuan yang kekuatannya bagai raksasa. Penguasa perempuan yang kekuatannya itu bagai raksasa. Dan yang menarik, dikatakan bahwa penguasa perempuan yang kekuatannya bagai raksasa ini posisinya, keberadaannya itu di sebelah selatan ibu kota kerajaan Erlangga. Nah, ketika prasasti ini masih posisinya di sekitar Kediri tadi ya, antara Jombang dan ketika prasasti itu dikeluarkan, Erlangga itu menjadi penguasa dengan penguasa Mataram, ya, akhir Mataram ini, yang ibu kotanya di Kahuripan. Ya. Kahuripan memang sampai sekarang belum bisa dilokasikan fix, tapi bisa diperkirakan antara Jombang, kemudian Lamongan Selatan dan Mojokerto. Oleh karena itu, di mana lokasi tinggal dari penguasa perempuan yang kekuatannya bagai raksasa itu mustilah dicari di sebelah selatan Mojokerto, sebelah selatan Jombang, atau sebelah selatan Lamongan Selatan. Alternatifnya ada di Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, atau Trenggalek. Nah, ini informasi yang kita dapati dari prasasti Pucangan. Artinya yang perlu digarisbawahi dari prasasti Pucangan ini, ada seorang penguasa perempuan, ya. Jadi perempuan ini patut digarisbawahi. Kemudian yang kedua, punya kekuatan yang besar. Kekuatannya itu bahkan diibaratkan seperti raksasa, seperti raksasi, ya, raksasa perempuan. Ada kekuatan besar. Dan lokasinya di sebelah selatan Kadatuan atau ibu kota kerajaan Erlangga, yaitu di sebelah selatan Kahuripan. Ini keterangan yang kita dapati dari sumber data prasasti Pucangan. Nah, yang dikeluarkan oleh Erlangga. Itu ya, tahun 1041, 1042. Ya, jadi Erlangga perlu untuk menuliskan kehebatan perempuan itu di dalam prasasti. Tentulah kalau itu disuratkan, dituliskan dalam prasasti, ada peristiwa yang besar di situ, ya. Peristiwa besar yang berkaitan dengan penguasa perempuan ini. Sayang sekali sejauh ini kita kalau hanya mendasarkan pada prasasti Pucangan, kita hanya mendapatkan informasi yang terbatas tentang siapa penguasa perempuan yang kekuatannya bagai yaksi, bagai raksasa perempuan ini. Nah, beruntung kita mendapatkan sumber data lain, ya, sumber data lain, walaupun sumber data lain ini diakronik, artinya sumber data yang tidak berasal dari masa pemerintahan Erlangga, yaitu sumber data yang berasal dari masa Majapahit, tetapi kisah yang terdapat di sumber data ini adalah kisah yang settingnya, latar historisnya itu dari era Erlangga, yaitu kitab Calon Arang. Nah, selain Calon Arang itu digambarkan dituliskan di dalam sebuah susastra, ya, susastra, baik ada yang berbentuk prosa tapi juga ada yang berbentuk kidung. Calon Arang juga dikisahkan di dalam legenda-legenda, baik legenda yang ada di Jawa walaupun samar-samar, ya, dan lebih kuat lagi justru kisah Calon Arang itu menguat di Bali yang kemudian dihubungkan dengan Rangda, ya. Rangda. Secara harafiah, Rangda yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa kuna dan Jawa Tengahan itu artinya janda, ya. Rangda menjadi rondo dalam bahasa Jawa Baru. Jadi dikisahkan seorang janda, ya, seorang perempuan yang menjanda yang bernama Calon Arang. Sebutan lainnya
itu adalah calwan arang, atau dalam istilah yang lebih kemudian itu disebut calon arang, dan kemudian artinya nama perempuan yang di dalam kita prasasti Pucangan tadi bisa kita simpulkan namanya calon arang. Kemungkinan ya. Jadi kalau ini dari dua sumber data ini dibandingkan, dikomparasikan, siapa perempuan yang kekuatannya seperti raksasa, boleh jadi perempuan ini adalah apa yang dalam susastra calon arang bernama calon arang atau calwan arang. Nah, dalam susastra calon arang disebutkan bahwa janda ini tinggal di suatu tempat, di suatu desa yang bernama Girah. Oleh karena itu calon arang seringkali disebut si janda Girah. Si janda Girah. Nah, bukan janda girang ya, janda girang. Jangan kepleset itu. Gawat nanti. Itu gawat. Itu konteksnya dari lain. Gitu ya. Nah, kita mesti mengidentifikasikan di mana Girah itu, ya. Karena hingga sejauh ini paling tidak ada dua daerah yang mengklaim di mana lokasi perempuan yang kekuatannya bagi raksasa. Tulungagung mengklaim bahwa perempuan yang kekuatannya bagi raksasa itu di Tulungagung Selatan, ya, terutama di lereng utara Gunung Kapur Selatan di sekitar daerah Boyolangu, karena di sana ada tempat yang namanya Wajak, dan Wajak itu konon sangat dikenal sebagai epicenter dari black magic gitu ya. Black magic yang teluh, tenung, jengges dan seterusnya itu. Konon ya, sekarang sudah tidak. Ya. Apakah benar bahwa calon arang dilokasikan di Tulungagung Selatan kalau mendasarkan alasan bahwa Tulungagung Selatan itu sempat menjadi epicenter dari orang-orang yang punya kekuatan yang orang menyebut sebagai black magic, ilmu hitam. Gitu ya. Itu ada alasan juga. Pertama dari daerah ini dikenal sebagai epicenternya black magic gitu. Yang kedua, Tulungagung Selatan itu letaknya juga di selatan dari di selatan dari ibu kota kerajaan Erlangga, yang kalau Kahuripan dilokasikan di Mojokerto, Jombang atau Lamongan Selatan, berarti itu di selatan. Dan kata di selatan itu sebenarnya menunjuk pada seberang selatan, brang kidul ya. Kata brang ini sangat mungkin dihubungkan dengan keberadaan sungai, terutama sungai besar, yaitu Berantas. Jadi mesti harus dicari itu apakah itu di Tulungagung atau di Kediri, karena dua-duanya punya alasan itu kalau dilihat dari Berantas, karena ada di seberang selatan Berantas. Nah, selain Tulungagung yang mengklaim calon arang itu berada keberadaan calon arang atau perempuan yang kekuatannya bagi raksasa itu adalah Kediri. Kediri cukup punya alasan. Yang pertama, kata Girah itu bisa dihubungkan dengan satu tempat di Kediri yang namanya Gurah atau Gurah. Iya. Dekat sekali Girah dan Gurah. Hanya perbedaan vokal, ya, vokal U dan I ya, Gurah Girah gitu. Dan sekarang masih dikenal sebagai nama kecamatan, sebagai nama desa yang ada di Kabupaten Kediri. Letaknya tidak terlalu jauh dari Pare, ya. Terlalu jauh dari Pare. Pare perlu kita perhitungkan dalam hal ini nanti, terutama keberadaan candi yang ada di Pare, yaitu Candi Tegawangi. Nah, yang kedua, legenda lokal tentang calon arang itu masih berkembang juga di Kediri, termasuk di satu desa yang kurang lebih beberapa tahun yang lalu sempat viral, karena di desa ini ada satu situs yang disebut dengan situs calon arang. Yang sempat dirusak itu ya? Ya, sempat dirusak itu situs calon arang. Ya, memang kalau kita tilik yang ada di situs calon arang, ada jejak-jejak arkeologis di sana. Ada yoni, ada kala, kemudian ada pecahan keramik, pecahan gerabah yang berserakan di sekitar punden calon arang, dan juga bata-bata besar yang ada di areal persawahan. Lokasinya di Gurah, ya, di Gurah bagian utara. Tidak terlalu jauh dari Pare, karena jarak dengan Pare paling hanya sekitar 5, paling jauh 7 kilo dari Pare itu ya, khususnya nanti dari Candi Tegawangi yang ada di Pare. Nah, artinya dari peninggalan yang ditemukan tadi lebih dekat si calon arang itu epicentrumnya di
di Gurah kalau saya. Ketimbang Tulungagung. Ketimbang di Tulungagung. Karena terutama dari toponim antara Gurah dan Gira, ya, toponim ini, dan jejak-jejak arkeologisnya mendukung, ya. Nah, kisah Calon Arang ini memang sangat terkait dengan era satu peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Erlangga. Karena walaupun Susastra ini ditulis pada masa Majapahit, ya, tetapi setting historisnya itu masa Erlangga. Intinya bahwa cerita Calon Arang itu menggambarkan tentang seorang perempuan, seorang janda yang memiliki anak perempuan cantik sebenarnya yang bernama Ratna Mangali, gitu ya. Nah, tapi sampai sudah memasuki usia perkawinan, anak janda Girah yang bernama Ratna Mangali itu tidak segera mendapatkan jodoh, tidak segera mendapatkan orang yang berminat untuk menikahinya, karena masyarakat takut kepada ibunya, yang dianggap ibunya itu menjalankan ritus yang ketika itu dianggap ritus yang esoterik, ya, ritus yang mengerikan, ya, ritus yang mengerikan. Ritus apa yang dilakukan oleh si janda Girah? Dan ini digambarkan jelas sekali di dalam kisah Calon Arang. Si janda Girah atau Calon Arang ini punya kerajaan, Pak Dwi, atau kalau kita hanya berdasarkan kekuatan dari ilmunya tadi, atau kalau bagaimana? kita menunjuk pada keterangan di dalam prasasti Pucangan, berarti dia penguasa lokal, iya tak? Iya. Dia adalah rival Erlangga, berarti dia adalah penguasa lokal. Mungkin ada kerajaan kecil, ya, yang ada di areal sekitar Gurah, gitu, yang nantinya menjadi cikal bakal dari pusat pemerintahan kerajaan Kadiri, karena ada kemungkinan pusat pemerintahan kerajaan Kadiri itu berlokasi di Gurah, gitu. Jadi ini boleh dikatakan menjadi embrionya, gitu ya, yang dipimpin oleh seorang penguasa perempuan, gitu ya. Nah, jejak-jejak arkeologis mesti kita cari, gitu ya. Apakah ada bekas-bekas peninggalan ex keraton di masa lalu, paling tidak pusat kekuasaan di masa lalu. Tapi yang pasti bahwa Gurah sebagai lokasi yang diidentifikasikan sebagai lokasi dari Daha, ibu kota kerajaan Kadiri, cukup beralasan. Karena ada satu tinggalan yang sangat penting, yaitu Dwarapala besar yang sedikit lebih kecil dari Dwarapala Singasari, tapi lebih gede dibanding yang lain. Jadi nomor 2 setelah Dwarapala Singasari itu adalah Dwarapala yang ada di daerah Gurah, yang orang menyebutnya dengan, nah ini namanya menarik, dengan arca totok kerot, itu ya. Totok kerot. Nah, berkaitan dengan totok kerot, ada satu tulisan yang pernah ditulis dan kemudian diterbitkan oleh seorang budayawan Jawa Timur, mungkin yang pernah hidup di era-era tahun 70-an sampai 80-an, mengenal adanya budayawan Jawa Timur, yaitu almarhum ini yang dari Surabaya itu, siapa itu, lupa itu, yang pernah menulis tentang Kresnayana. Ini semasa dengan legenda Calon Arang tadi, Totok Kerot ini. Buku ini mengidentifikasikan Totok Kerot itu adalah perwujudan dari Calon Arang. Ya, perwujudan dari Calon Arang, gitu ya. Tapi kalau kita cermati arcanya, arca itu sebenarnya bukan perempuan, tapi laki-laki, ya. Laki-laki, ya. Jadi raksasa, bukan rasaksi, ya. Namun masyarakat setempat menyebut raksasa ini adalah raksasa perempuan, rasaksi, dan itu dihubungkan dengan Calon Arang, gitu ya. Dari catatan sejarah, kehebatannya apa sih, Mas? Nah, Calon Arang itu adalah seorang penganut Tantrayana, ya, khususnya pemujaan kepada Durga, atau kita sebut sebagai Durga Puja. Dalam kitab Calon Arang dikatakan bahwa Calon Arang itu pemuja Bathari Bhagawati, ya. Bhagawati itu adalah sebutan lain untuk Durga. Kita tahu Durga adalah
aspek dari sakti atau istri dari Dewa Siwa. Ya, dalam mitologi Hindu, Durga itu disebut-sebut sebagai dewanya penyakit. Penyakit bisa datang dari Durga. Tapi Durga juga menjadi penyembuh penyakit. Jadi Durga adalah muasal penyakit, tapi Durga sekaligus menjadi penyembuh penyakit. Di India ada dewata yang disebut-sebut sebagai aspek dari Dewi Durga, yaitu Dewi Sitala yang menjadi penyembuh penyakit demam, khususnya demam pada anak-anak, wabah demam pada anak-anak. Gitu. Kemudian juga Durga bisa dihubungkan dengan Dewi Mariaman yang juga Dewi penyembuh penyakit. Ya. Dari gambaran ini akan terlihat sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh calon arang, terutama pemujaannya terhadap Durga ini terkait dengan apa yang di dalam kitab calon arang itu disebut dengan teluh, ya, teluh yang dilancarkan, yang dikirimkan oleh calon arang. Kata teluh dalam bahasa Jawa Baru masih dikenal. Ada sebutan lain yang punya arti yang sinonim dengan teluh. Ada tenung, ada jengges, ya gitu ya. Artinya si calon arang ini bisa menciptakan penyakit ya. Betul. Ya, kalau calon kita arang lihat itu situasi sekarang COVID-19 ya, ini kan dipercaya diciptakan. Paling tidak ya. Makhluk yang diciptakan. Teluh yang dilakukan oleh calon arang ini menimbulkan bencana yang berupa penyakit. Ya. Dan teluhnya calon arang itu bukan teluh yang bersifat personal. Misalnya saya meneluh seseorang, tapi teluh massal. Ya. Teluh massal, ya, teluh massal. Upacara yang dilakukan oleh calon arang ini bersama 4 muridnya, gitu ya, bersama 4 muridnya dilakukan di 2 tempat. Mula-mula dilakukan di Setra. Setra itu di kuburan. Ya, sangat mungkin bahwa kuburan ini adalah kuburan yang berlokasi di Gira, lokasi di mana janda Gira itu tinggal. Ya, dan yang menarik itu dilakukan tengah malam dan seterusnya. Jadi mulai tengah malam. Nah, setelah upacara dilakukan di Setra, berikutnya ritual ini, ritual yang bersifat magis dan lebih tepat lagi adalah magi destruktif, magi perusak dalam bentuk menyebarkan teluh ini, dilanjutkan di perempatan jalan, ya, di perempatan jalan. Nah, diberitakan di dalam calon arang bahwa ketika melakukan pemujaan kepada Bhagawati, calon arang itu menghidupkan mayat-mayat yang ada di dalam kubur, itu dihidupkan kembali, ya. Jadi sangat mengerikan. Dan ritual yang dilakukan itu selain menggunakan puja mantra, juga melakukan tarian. Inilah yang sangat mungkin tarian yang dilakukan ini adalah tarian tantris, ya. Tarian tantris. Tarian tantris ini digambarkan mengerikan dan bahkan akrobatik, gitu ya. Jadi penarinya itu dengan kaki ditaruh di atas, kepalanya di bawah, kemudian matanya menjeling, perilaku penarinya itu seperti kena trans dan sebagainya. Jadi ini adalah tarian yang mengerikan, gitu ya. Ini tarian tantri semacam ini adalah tarian-tarian yang atau perilaku ritual yang tergambar pada apa yang di India itu disebut dengan Durga Puja. Ya, pemujaan kepada Durga itu digambarkan seperti itu. Itu lebih banyak terjadi, lebih sering dilakukan itu di India bagian selatan, terutama di daerah Tamil Nadu, itu ya. Jadi sangat mungkin tarian ini adalah tarian yang atau pemujaan yang kalau di India itu disebut sebagai pemujaan kepada Dewi Mariaman, atau kalau di India bagian utara dan seterusnya itu pemujaan kepada Dewi Sitala, gitu ya, yang terkait dengan penyakit, apakah menimbulkan penyakit atau meniadakan penyakit. Nah, penyakit apa yang ditiadakan? Calon arang, penyakit apa yang ditimbulkan oleh calon arang? Ya, diciptakan oleh calon arang. Jadi penyakit ini terutama ditujukan ke pusat pemerintahan kerajaan Airlangga, yaitu di Kadiri, ya, atau di Daha, gitu ya, yang sangat mungkin Daha dalam konteks awal ini di masa Airlangga itu lokasinya tidak di Kediri tetapi di Kahuripan, apakah itu Mojokerto, Jombang atau Lamongan Selatan. Nah,
apa akibat dari teluh yang dilancarkan oleh calon arang? Ini menarik. Ya. Akibat yang dilakukan itu mirip dengan apa yang di Jawa disebut dengan bagebluk. Sore loro, esuk mati, atau esuk loro, sore mati. Ya, ini adalah gambaran tentang bagaimana bencana penyakit yang mematikan dan itu mewabah, ya, mewabah. Calon arang mengisahkan bahwa atau menceritakan bahwa seseorang yang paginya menguburkan temannya, sorenya dia dikuburkan oleh teman lainnya. Berarti dalam kitab tadi ya diceritakan seperti jarak itu, hidup itu hanya setengah hari, ya, pagi sampai sore atau sore sampai pagi berikutnya. Jadi penyakit itu lebih dasar dari COVID ya sebenarnya. Lebih dasar dari COVID, hanya calon arang. hitungan jam, hanya hitungan jam. Kemudian digambarkan bagaimana korban, ya, korban itu bergelimpangan di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah. Bahkan dikatakan bahwa ada korban itu yang baru dijumpai beberapa hari berikutnya dan sudah membusuk. Ada yang kemudian dimakan anjing. Korban juga bergelimpangan di pinggir jalan, ya, di jalanan korban bergelimpangan. Warga kota, ya, warga pusat Kadatuan Erlangga di Kahuripan itu keluar dari kota karena ketakutan menghindari dari wabah penyakit yang epicenter di Kadatuan Kahuripan. Ini mengingatkan kita bagaimana orang-orang eksodus dari pusat-pusat wabah, ya, yang terjadi ketika COVID ini, ya, dari itu baik di Indonesia, di Cina atau di Eropa atau di Amerika berusaha meninggalkan ini untuk menyelamatkan diri dari epicenter wabah gitu. Digambarkan juga ada ibu yang harus menuntun anaknya atau memindahkan dengan menggotong orang yang sakit dan sebagainya. Nah, inilah yang bentuk wabah penyakit yang dilancarkan melalui apa yang sekarang disebut dengan magi hitam atau black magic atau magi destruktif oleh calon arang. Jadi, apa yang digambarkan oleh calon arang itu adalah gambaran mengenai paling tidak pandemi, ya. Pandemi yang terjadi di Jawa Timur, yang terjadi di era pemerintahan Erlangga, yaitu di Kahuripan dan sekitarnya, ya. Yang menarik perhatian kita, informasi tentang penyakit macam apa, digambarkan bahwa yang terkena dampak dari teluhnya calon arang itu adalah panas tinggi, ya, panas tinggi, ya. Jadi panas yang tinggi dan kemudian ini menimbulkan kematian, ya, menimbulkan kematian. Nah, apakah ada catatan dalam kitab itu penyakit ini ditimbulkan dari hewan atau? Nah, itu kita tidak dapati, ya. Tidak dapati. Jadi kita hanya mendapatkan informasi sekilas bahwa gejala penyakitnya itu adalah panas tinggi. Panas tinggi. Dan kemudian disusul dalam waktu yang singkat, hanya sehari atau kurang sehari, disusul dengan kematian. Nah, ada beberapa penyakit yang indikasinya semacam itu, terutama flu berat, ya, flu yang mematikan, flu Spanyol misalnya, flu Hong Kong, flu Asia, termasuk COVID ini juga disertai dengan panas tinggi. Ya. Dan sayang sekali kita juga tidak mendapat dari kitab calon arang ini kita tidak mendapatkan apakah ada gangguan pernapasan misalnya. Itu mungkin waktu itu belum sampai ke sana, ya, diagnosis penyakitnya, hanya disebutkan panas tinggi. Serangan penyakit itu meruntuhkan kerajaan Erlangga. Nah, inilah yang harus segera disikapi oleh Erlangga, bagaimana Erlangga mengatasi bencana, ya, yang ditimbulkan oleh calon arang, ya. Karena susastra ini terkait dengan gambaran tentang religiositas pada masa lalu, jadi penyakit ini disebabkan karena perilaku magi, ya, terutama magi hitam, maka penyelesaiannya pun juga secara religio magis, gitu, ya. Yang menarik perhatian kita, calon arang yang melancarkan teluh itu digambarkan melakukan teluhnya dengan menggunakan ritual Durga Puja, ya, Durga Puja. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada jejak Durga Puja yang ada di sekitar daerah Ngurah? Ya, ya. Satu hal yang menarik, tidak jauh dari Ngurah, yaitu di daerah Pare, ya, di daerah Pare sebelah barat, gitu, ya, antara Pare yang menuju ke arah Papar, ada satu candi yang dibangun pada era keemasan Majapahit
yaitu Candi Tegowangi, Tegowangi. ya, atau Candi Tigawangi. Pada kaki Candi Tigawangi itu dipahatkan cukup detail tentang cerita yang di dalam kidung, ya, dalam teks kidung itu disebut dengan cerita Sudamala. Ya. Cerita Sudamala itu di Bali sangat dikenal sampai sekarang, terutama cerita yang dipentaskan di dalam wayang lemah atau wayang Sapuleger, ya, Sapuleger untuk meruak, gitu ya. Nah, cerita Sudamala itu ditokohi oleh perempuan yang merupakan aspek dari istri Dewa Siwa, yaitu Durga. Atau dalam kisah Sudamala itu disebut dengan nama Ranini. Ranini itu tinggal di suatu setra, suatu kuburan yang disebut dengan Setra Gandamayu, yang sekarang disebut dengan Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit. Jadi dengan demikian, kalau kita menilik jejak pada sumber data artefaktual, dalam hal ini Candi Tegowangi, tergambar bahwa ada kemungkinan di sekitar Pare, mungkin sampai daerah Ngurah, gitu ya, daerah Ngurah, ada komunitas, ada masyarakat yang menjadi pemuja Durga atau melakukan apa yang disebut dengan Durga Puja, dan salah seorang di antaranya adalah seorang perempuan yang merupakan rohaniawan pemuja Durga, yaitu Calon Arang. Nah, Calon Arang melancarkan teluh ini karena kalau kita mengikuti keterangan dalam kisah Calon Arang, dalam susastra Calon Arang, karena sakit hati, gitu ya, sakit hati karena para pemuda itu tidak berkenan, tidak berminat, bahkan menghindar terhadap anaknya Ratna Pangali yang padahal cantik, gitu ya. Nah, kemarahan inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan, ya. Jadi kekecewaan ini menimbulkan kemarahan, dan kemarahan itu ditumpahkan dalam bentuk meneluh, dalam bentuk mengirimkan wabah penyakit, serang penyakit melalui cara magi hitam ke pusat pemerintahan dan menyasar siapa saja. Jadi bukan hanya ditujukan kepada Erlangga, tapi ditujukan kepada warga Kahuripan, ya, sehingga menimbulkan bencana penyakit besar, gitu ya, seperti yang tadi dikisahkan bagaimana ngerinya penyakit ini. Nah, jadi kalau kita melihat jejak-jejak dari sumber data prasasti, yaitu prasasti Pucangan, kemudian kitab Calon Arang, tradisi lokal yang ada di daerah Kediri yang oleh Sunarto Timur yang menulis buku tentang Totok Kerot ini juga dihubungkan dengan Calon Arang, Totok Kerot dihubungkan dengan Calon Arang, atau tradisi di Bali tentang Rangda, tentang Leak, gitu ya. Ya, maka kita memperoleh gambaran dari masa lalu tentang suatu peristiwa yang di dalam istilah Jawa kuna dan kemudian juga masih dipakai di Jawa Baru itu, yaitu peristiwa tentang malapetaka, ya, malapetaka. Jadi kata malapetaka itu pada awalnya itu digunakan untuk menyebut petaka, untuk menyebut bencana karena karena penyakit. Salah satu arti dari mala itu penyakit. Tapi dalam perkembangan berikutnya malapetaka itu kemudian bisa dihubungkan dengan bencana yang disebabkan oleh alam atau bencana alam. Tapi di awal malapetaka itu dihubungkan dengan bencana penyakit. Nah, apa yang tersirat dalam informasi ini, dari informasi data tekstual ini, yaitu prasasti atau sastra ini adalah, atau sumber data lisan ini, tradisi lisan ini adalah gambaran tentang adanya suatu bencana besar yang dikisahkan terjadi pada masa pemerintahan Erlangga yang berupa bencana penyakit, ya? Serangan penyakit, wabah penyakit yang dalam istilah medis itu disebut dengan paling tidak endemi, ya, endemi. Dan indikasinya endemi itu adalah penyakit dengan panas tinggi dan menimbulkan kematian dalam waktu yang relatif singkat. Dalam catatan sejarah, apakah tertulis langkah strategis dari Erlangga untuk melawan ini? Betul. Nah, jadi Erlangga untuk mengatasi ini akhirnya menggunakan cara yang juga digunakan
cara ini digunakan oleh calon arang, karena calon arang kan menggunakan religio magis ya. Jadi Durga bukan puja hanya tadi religis ya, puja itu lebih ke religi, tapi juga magis, religio magis. Nah, calon arang pun juga menggunakan Erlangga pun juga menggunakan cara yang sama, yaitu cara religio magis, yaitu dengan meminta bantuan kepada seorang rohaniawan Buddhis yang dalam cerita calon arang itu disebut dengan nama Pubarada. Nah, kisah tentang tokoh Pubarada itu juga disebut-sebut dalam sumber data yang lain ya. Ya, seorang rohaniawan di era Erlangga, dan ini adalah rohaniawan Buddhis, khususnya Tantrayana Buddha Mahayana Buddhisme, dan mungkin Tantrayana Buddhis ya, karena dalam Mahayana Buddhisme ada Tantrayana Buddha. Jadi ini semacam menggunakan balance of power. Jadi kalau calon arang menggunakan cara-cara tantris gitu untuk melancarkan penyakitnya, untuk mengatasi ini juga digunakan cara tantris. Hanya yang satu menggunakan Tantrayana Hindu ya, dengan Durga puja tadi. Pubarada itu menggunakan cara-cara atau ritual tantris, khususnya Tantrayana Buddha itu ya. Nah, ada satu hal yang menarik dalam kisah calon arang. Ritual yang dilakukan oleh calon arang itu ada petunjuknya, ada tahapan-tahapan, ada naskah, ada kitab yang memuat tentang bagaimana ritual tantra itu dilakukan dalam bentuk buku ya. Dan buku ini sangat esoterik karena hanya disimpan oleh calon arang. Orang lain tidak dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Pubarada itu adalah bagaimana dapat menyingkapkan tentang cara-cara religio magis yang dilakukan oleh calon arang. Itu karena ini esoteris sifatnya, rahasia sifatnya. Oleh karena itu, salah satu taktik yang dilakukan oleh oleh Pubarada menggunakan muridnya yang bernama Pubahula itu untuk mendekati Ratna Mangali itu ya. Jadi Pubahula mendekati Ratna Mangali, dan ini tentunya masih muda ya. Masih muda gitu ya, Bahula, sehingga ada cara-cara yang menarik ini ya, ada cara-cara asmara yang dilakukan gitu ya untuk mengatasi bencana ini. Jadi intinya Pubahula sebagai kepanjang tanganan dari Pubarada itu berusaha mengorek tentang ritual esoterik yang dilakukan oleh Ibu Ratna Mangali ini dari Ratna Mangali gitu. Dan ini penting untuk menentukan bagaimana strategi, bagaimana cara yang dilakukan oleh Pubarada dalam mengatasi calon arang. Nah, di ujung kisah yang termuat dalam kitab calon arang ini, Pubarada berhasil mengalahkan calon arang. Dan yang menarik perhatian kita, terkait itu ada istilah ruat. Ya. Jadi calon arang itu diruat, minta untuk diruat oleh Pubarada. Jadi pada akhirnya calon arang itu menyadari akan kesalahannya karena menimbulkan korban jiwa dan sebagainya, dan ingin atau berkeinginan agar Pubarada mau meruatnya. Termasuk yang diruat oleh Pubarada itu adalah orang-orang yang terkena dampak penyakitnya. Jadi ini tentu cara-cara yang lebih saya sebut sebagai cultural medis ya. Jadi cara-cara medis tetapi dengan menggunakan ritual, dengan menggunakan cara-cara religis atau religio magis gitu ya. Nah, jadi dengan upaya yang dilakukan oleh Pubarada lewat kepanjang tanganannya Pubahula, akhirnya calon arang bisa dikalahkan, dan bencana penyakit di era pemerintahan Erlangga kemungkinan di masa di antara tahun 1019 sampai 1035 ini berhasil diatasi, terutama bencana peristiwa petaka yang berupa petaka karena penyakit. Nah, apa yang dilakukan oleh calon arang ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan peristiwa politik ya,
terutama peperangan. Ini menggambarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan perang biologis, ya. Jadi perang yang tidak dengan menerjunkan tentara, tidak menerjunkan alat-alat perang, tetapi dengan menggunakan menggunakan senjata biologis. Dalam hal ini penyakit. Jadi karena yang Canon Arang tidak mengirimkan pasukan, mengirimkan prajurit untuk menyerang ibu kota kerajaan, tetapi melancarkan wabah, ya, melancarkan wabah. Ini mirip dengan apa yang dalam istilah modern disebut dengan perang biologis, gitu, ya, dengan menggunakan entah itu virus, entah itu bakteri atau hal-hal lain yang mematikan. Nah, jadi sebenarnya perang biologi itu adalah dalam hal ini kisah Calon Arang memberikan gambaran tentang itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya terkait dengan peristiwa di masa sekarang, ya, terutama peristiwa yang berkenaan dengan COVID-19 ini, bahwa kita pernah punya rekam jejak, ya, di Nusantara khususnya di Jawa, punya rekam jejak tentang adanya apa yang dalam bahasa Jawa disebut bagebluk, apa yang dalam bahasa Jawa disebut dengan bencana karena penyakit atau malapetaka. Dan malapetaka ini digambarkan sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Nah, jadi kita memiliki informasi di masa lampau yang berkenaan dengan epidemi paling tidak, atau barangkali juga pandemi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah epidemi yang terjadi pada masa Erlangga ini hanya terjadi di Nusantara pada waktu itu, atau lebih tepatnya di Jawa atau di Jawa Timur? Apakah ini merupakan bencana karena penyakit yang sebenarnya lebih luas pada waktu itu di Asia? Kalau kita melihat pandemi karena flu, ya, pandemi karena flu, ini kan punya sejarah yang panjang, ya, punya sejarah yang panjang sampai berabad-abad yang lalu. Paling tidak di awal tahun 1900-an ada apa yang disebut dengan flu Spanyol, ya, flu Spanyol yang mirip dengan corona. Apakah yang terjadi pada masa Erlangga dengan bencana yang menurut kisah Calon Arang itu disebabkan karena teluhnya Calon Arang ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya epidemi atau bahkan pandemi yang pada waktu itu terjadi tidak hanya di Jawa Timur tapi merupakan bencana global. Dan pada masa era Erlangga itu hanya sebagian saja, ya, dari bencana global yang pada waktu itu mendunia. Nah, ini yang saya kira perlu kita telisik dari sumber-sumber data lain yang berkaitan dengan pandemi karena flu, ya, karena flu berat, flu yang mematikan. Karena indikasi penyakitnya itu dengan demam tinggi, gitu. Sama, ya. Hampir sama, gitu. Hanya sayang kita tidak mendapatkan informasi tentang gangguan pernapasan akut itu, ya. Apalagi yang kemudian menyerang paru-paru, gitu, ya. Nah, karena informasi teknik medikal semacam itu di kitab Calon Arang tidak tergambar secara luas. Tapi paling tidak ada indikasi penyakit itu panas tinggi tadi yang mematikan. Gitu. Sayangnya juga tidak dijelaskan, ya, langkah lain yang dilakukan Erlangga selain ritus tadi. Ya. Apakah mungkin upaya karantina atau memindah kerajaan? Tapi paling tidak, ya, kita memperoleh gambaran tentang kalau sekarang itu ada kekhawatiran, ya, bahwa ini akan meluas, itu kemudian di lockdown, ya, atau di yang sekarang disebut dengan PSBB, ya, itu karena akan ada kecenderungan orang-orang untuk menghindari epicenter, itu, ya. Dan kalau itu meninggalkan epicenter, ini bisa dikhawatirkan menular, dan itu tergambar di dalam Calon Arang karena orang-orang ketakutan dan menjauh dari epicentrum menjadi di epicenter itu, dan itu bisa kalau itu merupakan penyakit menular. Kalau menular jelas, ya, karena dalam waktu yang sama di tempat yang sama itu terjadi mengena banyak orang. Itu berarti kan ada kemungkinan ini wabah yang menular, gitu, ya. Wabah yang menular. Jadi pergerakan orang untuk meninggalkan epicenter karena ketakutannya ini terjadi di situ, gitu. Dan kalau menurut strategi sekarang itu mestinya dikunci, gitu, ya. Mestinya dikunci karena sudah ada
informasi dalam pita calon arang itu eksodus meninggalkan epicenter gitu ya. Meninggalkan epicenter bukan karena di PHK ya, tapi karena ketakutan terhadap serangan penyakit tadi. Terhadap penyakit yang mengepicenter di suatu tempat, dan itu terjadinya di pusat pemerintahan ya. Saya terus jadi teringat pada DKI dan sekitarnya gitu ya, yang juga merupakan epicenter gitu ya. Apakah ini memang COVID ini ditujukan kepada epicenter pada pusat-pusat pemerintahan ya, karena New York kemudian Jakarta, kemudian Singapura, kemudian dan pusat-pusat pemerintahan yang ada di Eropa dan seterusnya. Ini menarik gitu ya, menarik gitu. Artinya bahwa Bagebluk itu merupakan peristiwa yang menyejarah ya. Artinya semua lapis massa itu punya Bagebluknya sendiri-sendiri. Terlepas dari bagaimana Bagebluk itu dilancarkan ya. Kalau di dalam kaitan dengan kisah Dewi Sitala, Bagebluk itu disebabkan karena seorang asura yang bernama Jwarasura. Jadi Jwarasura lah yang menyebabkan demam tinggi pada anak-anak dan menimbulkan kematian. Jadi ini merupakan penyakit anak-anak yang wabah pada penyakit anak-anak. Itu disebabkan karena seorang asura yang bernama Jwarasura. Tapi kalau di dalam cerita calon arang ini disebabkan karena calon arang. Tapi bukan karena calon arang sendiri. Calon arang menggunakan kekuatan. Ya, kekuatan Adikodratinya itu adalah Bagawati karena minta bantuan kepada dewi yang dipujanya, Bagawati, yaitu Durga, dewi penyebab penyakit. Tapi juga sekaligus Durga itu dipuja untuk menyembuhkan penyakit. Jadi Durga adalah penyebab penyakit, tapi sekaligus peniada penyakit. Karena itu di India banyak orang yang kemudian berterima kasih kepada Dewi Sitala, karena berkat Dewi Sitala itu anak-anak yang kena wabah demam itu kemudian sembuh gitu ya. Bahkan di India ya, di India Dewi Mariaman yang merupakan yang terkait juga dengan Dewi penyembuh penyakit, dan ini merupakan bisa dihubungkan dengan sakti Dewa Siwa atau Parwati atau ya Dewi Parwati ini, Dewi istri Dewa Siwa ini sampai dipuja-puja sebagai Dewi pelindung desa ya. Dewi pelindung desa, termasuk melindungi masyarakat desa dari kemungkinan terjadinya bencana karena penyakit gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan sekarang, kita bisa menyebut calon arang ini ahli biologi ya. Karena bisa menciptakan penyakit tadi. Iya. Apalagi tadi Pak Dwi menyebut calon arang mempelajari ini dari buku. Dari buku. Jadi buku ini kita juga tidak tahu dari mana asalnya. Iya, jadi artinya ada buku-buku magi hitam juga untuk melancarkan penyakit. Tapi ya, jadi kalau kita bicara magi itu ada apa yang disebut dengan magi yang destruktif. Ya, menimbulkan kerusakan, menimbulkan kesakitan, bahkan menimbulkan kematian. Tapi juga ada magi protektorik, magi pelindung, ya, melindungi gitu. Oleh karena itu terkait dengan penyakit itu kan sifatnya destruktif ya, mendestruksi, entah orang kemudian tersakiti atau kemudian orang tewas karena penyakit itu. Dan ada upaya yang bisa juga menggunakan upaya magis untuk melakukan perlindungan magis. Dan yang menarik perhatian kita, waktu melancarkan penyakit ini, teluh ini yang dilakukan oleh calon arang itu adalah dimulai dari tengah malam sampai ke pergantian antara malam dan pagi, ya, yaitu apa yang dalam masyarakat Jawa itu disebut ketika fase spikayon. Spikayon itu terjadi antara kurang lebih pukul 2, pukul 3. Jadi ada 3 sepi. Sepi bocah, sepi wong, dan yang paling puncak itu adalah spikayon. Nah, dalam tradisi-tradisi lokal, terutama di Jawa, dikatakan bahwa teluh, tenung, jengges, dan sebagainya, guna-guna dan sebagainya, itu bergentayangannya, dilancarkannya, itu pada era waktu-waktu semacam ini. Jam-jam tidur itu ya. Jam-jam tidur, dan ini adalah waktu-waktu krisis. Oleh karena itu di dalam masyarakat Islam, untuk ketika situasi krisis ini maka dikuatkan dengan menggunakan
melakukan ritual yang kemudian disebut dengan sholat tahajud. Atau paling tidak orang kemudian bangun di saat-saat itu, karena saat-saat ini adalah saat-saat rawan ketika para pencuri itu mulai bergerilya, bergerak. Tapi yang bergerak bukan hanya kekuatan destruktif yang berupa maling, berupa pencuri, tapi juga kekuatan yang tak tampak, ya, tak tampak. Termasuk dalam hal ini adalah tenung, teluh, jengges, guna-guna dan seterusnya, itu ya. Nah, artinya kita sebenarnya memiliki data-data tradisi ya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bencana, termasuk bencana penyakit, baik sebabnya, penyebabnya, cara untuk mengatasi, gitu ya, yang tentunya sesuai dengan kehidupan budaya masyarakat masa lalu yang religis ya, yang juga mungkin tidak hanya religis tapi juga magis, maka penuturannya dalam kisah itu kisah yang kemudian dibalut oleh religi, dibalut oleh magi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan faktanya, kita mesti harus menyibakkan pembalut-pembalutnya itu. Jadi kisah calon arang itu menurut saya bukan semata-mata memberikan gambaran tentang magi hitam, tapi sangat mungkin kisah calon arang itu juga menggambarkan tentang peristiwa yang berhubungan dengan kepenyakitan pada masa lalu, khususnya wabah penyakit. Dan ini boleh jadi merupakan peristiwa endemi yang terjadi di satu wilayah, atau lebih luas lagi, jangan-jangan ini merupakan bagian dari pandemi, yaitu peristiwa yang lebih global, yang tidak hanya terjadi di Jawa, tidak hanya terjadi di Nusantara, tapi di berbagai tempat di penjuru dunia pada waktu itu, pada abad ke 11. Boleh kita ingatkan lagi tahunnya tahun berapa? Nah, Pak jadi Dwi tadi, calon peristiwa arang ini kalau menurut kisah calon arang settingnya masa pemerintahan Erlangga. Berarti itu terjadi pada abad 11. Lebih tepat lagi karena ini dikaitkan dengan pemberitaan prasasti prasasti Pucangan yang angka tahun dari 1041-1042, bahwa penguasa perempuan yang kekuatan seperti raksasa ini berusaha diatasi oleh Airlangga antara tahun 1119 sampai 1135. Jadi kalau ini merupakan wabah penyakit, maka ini memberikan gambaran tentang wabah penyakit yang terjadi kurang lebih dalam rentang waktu 1019 sampai 1035. Jadi paruh pertama abad 11. Saya hitung ini tragedi itu atau pagebluk di era calon arang, di era Erlangga itu sampai detik ini sudah 1001 tahun. Nah, paling artinya tidak itu masyarakat Jawa sudah menghadapi pagebluk serupa ini 1 milenium yang lalu. Jadi ada jejak pagebluk, jejak bencana penyakit 1 milenium yang lalu. Dan itu terjadi di. Baik, kita akhiri Gedabrus Budaya malam ini dengan saya Bagus Ari Wicaksono, Pak M. Dwi Cahyono, di rumah Mr. Yusuf, dan di belakang kamera ada kawan saya Dodi. Sampai ketemu di episode Gedabrus Budaya episode berikutnya.